Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halim Asum, Prodi PAI, mata kuliah Bahasa Inggris untuk memenuhi standarisasi penilaian UAS. Di sini saya mau menyampaikan tema yang berjudul sentence. Sebelum pembahasan tentang sentence, kita harus tahu jenis kata-kata yang digunakan dalam bahasa Inggris, yaitu ada 8, yaitu pronoun, adjective, noun, conjunction, adverb, verb, interjection, dan proposition, atau bisa disingkat pancapif. Yang pertama adalah pronoun. Pronoun adalah kata ganti tunjuk seperti this, that, that, those. Kemudian kata ganti hubung seperti wo, whom, which. Yang kedua adalah adjektif atau kata sifat seperti penanya wo, when, where. Dan yang ketiga adalah noun atau kata benda seperti nama, orang, John. Kemudian untuk umum, book. Kemudian kumpulan, time. Yang keempat adalah conjunction, kata penghubung, contoh and, but, because. Kemudian yang kelima adalah adverb atau kata keterangan seperti keterangan tempat, here. Kemudian waktu, now. Kemudian kata keterangan cara, when. Dan penanya, where. Yang keenam adalah verb atau kata kerja, yaitu kata kerja verb 1, verb 2, verb 3, atau verb ing dan verb s atau es. Kemudian yang ketujuh adalah interjection atau kata perasaan, kata seru seperti rasa kegembiraan, kemudian perhatian, kesedihan, amarah, dan kejemuan. Dan yang terakhir adalah proposition atau kata depan, itu bebas atau free proposition, bebas. Kemudian ada yang menggunakan on day atau on time, kemudian in for moon, yaitu digunakan untuk waktu bulan atau kata depan bulan. Kemudian at for clock, itu digunakan untuk waktu. Selanjutnya saya menjelaskan tentang sentence. Sentence itu adalah kalimat atau sekumpulan kata yang terdiri minimal satu subjek, satu predikat, dan termasuk atau mempunyai makna yang sempurna. Contoh kalimat yang sempurna adalah Jackie is speaking English now. Itu kalimat yang sempurna, kalimat yang sudah bisa dipaham. Kemudian untuk kalimat yang tidak sempurna atau belum bisa dipaham adalah contohnya speaking now is English Jackie. Kemudian unsur-unsur dalam kalimat itu ada 5. Yang pertama adalah subjek, kemudian objek, kemudian predikat, kemudian pelengkap, dan yang kelima adalah keterangan. Yang pertama adalah subjek atau pokok kalimat yaitu seperti contoh I, you, we, he, dan she. Kemudian verb atau kata kerja atau predikat, katakanlah predikat, itu jika kata kerja utamanya itu berupa anggota to be seperti is, am, are, was, were, maka disebut dengan kalimat nominal. Contohnya she is happy. Kemudian jika kata kerja utamanya selain anggota to be, maka disebut dengan kalimat verbal. Kalimat predikatnya atau kata kerjanya seperti verb 1, verb 2, verb 3, verb ing, dan verb s atau es. Itu disebut dengan kalimat verbal. Contohnya she is sleeping. Kemudian unsur yang ketiga adalah objek atau yang dikenai pekerjaan atau yang terkena, seperti objek langsung, contohnya you give money to me. Kemudian objek yang tidak langsung, contohnya you give money to me. Kemudian unsur yang keempat adalah pelengkap atau komplement. Komplement menjelaskan subjek seperti I feel happy, lafaz happy-nya. Kemudian menjelaskan objek seperti kata I make him happy, gitu. Kemudian yang terakhir, unsur yang harus ada itu adalah keterangan atau adverb.
yaitu keterangan tempat. Contohnya in the classroom, in the kitchen. Kemudian yang kedua keterangan waktu, now, yesterday, tomorrow. Kemudian keterangan cara seperti seriously, be care, on foot. Itu adalah unsur-unsur yang harus ada dalam kalimat sempurna. Kemudian jenis kalimat menurut penggunaannya, itu ada declarative sentence, kemudian imperative sentence, kemudian interrogative sentence, kemudian exclamatory sentence. Declarative sentence adalah kalimat berita atau pernyataan yang positif maupun negatif, yang benar ataupun bohong. Contohnya Jono is happy. Kemudian yang kedua, imperative sentence adalah kalimat perintah yang mencakup kalimat permohonan, doa dan sebagainya. Contohnya please open the door. Yang ketiga, interrogative sentence. Contoh kalimat tanya, have they seen this film? Kemudian yang keempat contohnya exclamatory sentence atau kalimat yang menyatakan seruan, ucapan ya spontan karena heran atau kagum. Contohnya what diligent student they are. Kemudian jenis kalimat menurut strukturnya. Yang pertama adalah simple, kemudian compound, dan yang terakhir adalah kompleks. Simple sentence, yakni kalimat yang hanya mengandung satu verb utama yang mencerminkan adanya satu gagasan. Contohnya, birds fly in the sky. Kemudian I arrive at school on time. Kemudian contoh compound sentence. Yang kedua adalah compound sentence atau kalimat yang mengandung dua verb utama yang mencerminkan adanya dua gagasan atau lebih. Contohnya, Udin is happy but Budi is sad. Kemudian yang ketiga adalah kompleks atau lengkap, kalimat yang lengkap, yakni kalimat yang mengandung satu main clause atau induk kalimat dan satu atau lebih dependent clause atau anak kalimat yang diantara keduanya dihubungkan dengan relative pronoun yang berarti yang. Contohnya dalam di sini adalah contohnya kata Mimi is sick today. Kemudian she goes to hospital by herself. Kemudian Mimi goes to hospital by herself is sick today. Seperti itu penggabungannya. Demikian penjelasan tentang sentence dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.